Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Bersama saya Siti Norbaiti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karanganom, akan menyajikan demonstrasi kontekstual 1.4. Dalam demonstrasi kontekstual ini, saya menyajikan 2 kasus tentang segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama, ada seorang siswa bernama Cahya. Dia melakukan kecurangan pada saat penilaian akhir semester, yaitu dengan browsing jawaban soal matematika. Cahya melakukan browsing dan muncul notifikasi di layar HP-nya, sehingga notifikasi itu muncul di dashboard admin. Nah, dari dashboard admin, ketahuan bahwa Cahya melakukan beberapa kecurangan. Kemudian, admin sekolah memanggil Cahya untuk dimintai keterangan. Cahya mengatakan semuanya dengan jujur, bahwa Cahya melakukan kecurangan, yaitu dengan browsing. Pada tata tertib penilaian akhir semester, bagi anak yang melakukan kecurangan mendapatkan nilai 0. Sehingga Cahya mendapat nilai 0 di mapel matematika. Dari kasus ini, dari masalah ini, admin sekolah memberitahukan kepada guru mapel, yaitu Bu Baiti selaku guru matematika di kelas Cahya. Kemudian Bu Baiti memanggil Cahya untuk memperbaiki masalah ini. Selamat menyaksikan kasus 1 dari segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahya masuk ya, duduk sini. Bu Baiti manggil Cahya, Bu. Iya, tadi saya manggil Cahya untuk datang ke sini. Tahu kenapa Bu Baiti manggil Cahya untuk ke sini? Karena nilai pasnya Cahya jelek, Bu. Berapa? 0, Bu. 0? Kenapa nilainya Cahya bisa dapat 0 di PAS? Jadi gini, Bu, kemarin itu saya menemukan beberapa soal yang susah. Terus saya browsing soal itu, kemudian dari dashboard ada notifikasi dan ketahuan adminnya kalau saya browsing. Jadi sesuai kebijakan nilai saya 0. Nilainya 0 dari admin sekolah? Iya, Bu. Iya. Baiklah Cahya, saya sangat mengapresiasi kejujuran Cahya dalam masalah ini. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat salah. Tapi dari kesalahan itu kita diharapkan bisa menjadi lebih baik. Ya, mari kita berpikir bersama bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah Cahya ini. Nah, Bu Baiti ingin tahu kenapa Cahya bisa melakukan hal tersebut. Cahya khawatir kalau nilainya jelek, Bu. Kan nanti kalau nilainya jelek pasti orang tua di rumah marah. Nah, Bu Baiti bisa mengerti alasan Cahya melakukan hal tersebut. Nggak hanya Cahya, mungkin teman yang lain juga banyak yang berpikir seperti itu. Mereka ketakutan ketika nilainya jelek orang tua akan marah. Tapi Cahya tahu nggak hal itu merugikan diri Cahya sendiri? Iya, Bu. Merugikan Cahya sendiri kenapa? Karena nilainya jadi 0, terus saya harus ngulangi, terus harus mengecewakan Bu Baiti juga karena hal ini. Tambah ribet kan? Ya, mari kita kembali ke keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang harus kita percaya dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kira-kira mana yang belum Cahya tunjukkan pada masalah ini? Sikap jujur, terus optimis. Jujur sama Optimis. optimis ya, jujur sama optimis. Nah, kalau Cahya sudah tahu mana yang belum Cahya tunjukkan dalam masalah ini, mari kita berpikir bersama untuk memperbaiki masalah ini. Apa yang harus Cahya lakukan? Yang harus saya lakukan mungkin ikut pas susulan dan
saya jujur, terus saya harus percaya diri kalau saya tuh bisa. Oke, kalau untuk ujian susulan Bu Baiti bisa siapkan dan bisa ngasih ke Cahya. Tapi hal yang paling penting tadi berarti apa? Saya harus jujur. Oke, harus jujur. Percaya diri. Percaya diri. Oke, mulai kapan Cahya mau bersikap jujur? Mulai hari ini, mulai sekarang mungkin Bu. Oke, mulai sekarang Cahya akan jujur mengerjakan tes sesuai dengan kemampuan Cahya sendiri ya. Kalau untuk ujian ulang PAS-nya Cahya siapnya kapan? Besok pagi insya Allah saya siap Bu. Oke, besok pagi jam 8 di ruang sebelah ya. Iya. Ya. Terima kasih Cahya. Saya kira cukup. Cahya bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya, terima kasih Bu. Terus Cahya juga minta maaf Ya. untuk hal ini. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya. Saya duluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua, ada seorang siswa bernama Cahya. Pada suatu hari, ulangan matematika diadakan jam pertama dan jam kedua. Cahya merasa belum siap mengikuti ulangan harian matematika. Padahal pagi tadi Cahya diantar oleh orang tuanya sampai pintu gerbang depan sekolah. Akan tetapi Cahya nggak masuk ke sekolah. Dia keluar dari sekolah dan berusaha untuk membolos. Ya, kejadian ini diketahui oleh guru piket sehingga Cahya dibawa guru piket ke ruang BK untuk dimintai keterangan kenapa dia berniat untuk membolos. Dan akhirnya guru BK memberitahu kepada guru pengampu matematika di kelas Cahya, yaitu Bu Baiti. Kemudian Bu Baiti berusaha memanggil Cahya untuk dimintai keterangan kenapa dia ingin membolos dan tidak mengikuti ulangan harian matematika. Untuk kasus yang kedua, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Baiti manggil saya. Iya, silakan duduk yuk, sini. Ya, Bu Baiti ingin ngobrol sebentar sama Cahya. Tadi itu saya dapat informasi dari guru BK bahwa Cahya berada di ruang guru BK jam 1-2 ya. Padahal harusnya Cahya ikut ulangan harian matematika. Kalau boleh tahu kenapa Cahya malah di ruang guru BK? Jadi maaf Bu, sebelumnya saya merasa belum siap untuk ulangan dan punya niat membolos, terus malah ketahuan guru piket dan akhirnya saya masuk BK. Berarti Cahya ingin membolos karena belum siap ulangan harian matematika? Betul Bu. Oke. Apa Cahya tahu bahwa hal itu akan merugikan Cahya sendiri? Iya, Cahya tahu Bu. Kenapa? Karena selain Cahya harus susulan matematika, Cahya juga harus berhadapan dengan guru BK Bu. Oke, Bu Baiti bisa mengerti bahwa ketika belum siap itu pastinya nanti akan berpengaruh kepada nilai juga. Nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti semuanya pernah berbuat salah. Nah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mari kita berpikir bersama bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Baik Bu. Oke, Bu Baiti bisa mengerti alasan Cahya. Kita kembali ke keyakinan kelas kita sama sekolah kita. Ya, kita harus percaya dengan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, keyakinan mana yang belum Cahya tunjukkan dalam masalah ini? Sikap optimis dan percaya diri Bu. Oke, sikap optimis dan percaya diri. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, apa yang Cahya harapkan dari Bu Baiti sebagai pengampu matematika di kelas Cahya? Jadi, maaf sebelumnya Bu, saya berharap Bu Baiti kalau menerangkan jangan cepat-cepat. Kemudian kalau bisa soal ulangannya yang mudah-mudah saja Bu.
Untuk yang terlalu cepat, oke, nanti Bu Baiti siap memperbaiki metode pembelajaran. Tapi kalau untuk yang tes, kalau Bu Baiti harus mengeluarkan soal yang mudah-mudah saja, seorang guru itu ketika membuat soal ada kaidahnya. Ada yang sukar, ada yang sedang, dan ada yang mudah. Jadi tidak sembarangan dalam membuat soal. Oke, saya mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, nah itu dari Bu Baiti. Kalau dari Cahya sendiri, apa yang harus Cahya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin Cahya akan bertanya kalau misalkan Cahya belum paham, entah bertanya ke Bu Baiti maupun ke teman-teman. Oke, berarti Cahya siap untuk memahami materi dan siap untuk jujur? Siap Bu. Percaya diri? Siap. Sesuai kemampuan Cahya sendiri? Iya. Oke. Nah, kalau untuk masalah ini berarti kan Cahya belum mengikuti ulangan harian. Iya. Nah, ini Cahya mau mengikuti susulannya, siapnya hari apa? Mungkin besok waktu jamnya Bu Baiti. Pertemuan berikutnya? Iya. Oke, tapi ada satu masalah lagi. Ketika Cahya mengerjakan soal susulan di saat jam pelajaran, artinya Cahya ketinggalan Belajar. Nah, ketinggalan pelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, bagaimana Cahya bisa mengejar ketertinggalan itu? Iya, seperti yang tadi mungkin Cahya bakalan tanya ke teman-teman, terus belajar sendiri sama mungkin ngerjain latihan soal sendiri. Oke, berarti Cahya siap untuk mempelajari materi yang ketertinggalan ya? Iya. Ya, tanamkan sikap percaya diri dan optimisme kamu dalam belajar. Iya. Insya Allah akan menjadi orang yang beruntung dan sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima Oke. kasih, Bu. Semoga Cahya bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang, menjadi siswa yang lebih tangguh ya. Itu yang Bu Baiti harapkan. Nah, Bu Baiti saya rasa cukup untuk hari ini. Cahya bisa kembali ke kelas, melanjutkan pelajaran untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu. Cahya juga minta maaf atas Oke. tindakan Cahya kali ini Oke. yang mungkin Bu Baiti jadi nggak enak Oke. sama Cahya. Yang penting besok harus bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Oke Bu. ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Yudhya Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1. Menurut saya, penanganan masalah dengan metode ini adalah penanganan yang sangat tepat karena komunikasi bisa menjalin kita biar bisa mengerti masalah dari dua sudut pandang, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian dengan komunikasi akan jadi lebih enak dan efek jerah yang diberikan bisa lebih ngena. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.